Oke, di video ini kita masih akan membahas tentang relasi recurrence. Namun yang akan kita bahas di video ini adalah relasi recurrence dengan derajat yang lebih tinggi. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang relasi recurrence yang berderajat 2. Nah, sebenarnya cara menemukan solusi terkait relasi recurrence linear homogen dengan koefisien konstan yang berderajat lebih tinggi itu sama saja dengan menemukan relasi recurrence linear homogen dengan koefisien konstan yang berderajat 2. Jadi caranya sama persis. Jadi misalnya nih kita punya persamaan relasi recurrence-nya adalah seperti ini yang menunjukkan relasi recurrence ini berderajat K ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membentuk persamaan karakteristik dari relasi recurrence ini. Nah, untuk relasi recurrence yang berderajat K, maka persamaan karakteristiknya itu adalah R pangkat K dikurang C1 kali R pangkat K dikurang 1 dikurang dan seterusnya hingga dikurang CK sama dengan 0, di mana CK kurang 1 hingga di sini C1 itu berasal dari koefisien yang ada di dalam relasi recurrence. Nah, jika ini adalah persamaan polinomial berderajat tertinggi K, maka seandainya persamaan polinomial ini memiliki sebanyak K buah akar yang berbeda, yaitu katakanlah solusi dari persamaan polinomial ini yaitu R1, R2, dan seterusnya hingga RK, berarti ada K buah solusi dari persamaan karakteristik ini ya. Maka solusi dari relasi recurrence berderajat K ini adalah sama dengan AN, yaitu AN sama dengan beta 1 kali R1 pangkat N ditambah beta 2 kali R2 pangkat N ditambah hingga ditambah beta K dikali RK pangkat N, di mana R1, R2 hingga RK ini merupakan solusi dari persamaan karakteristik yang kita punya. Kemudian beta 1, beta 2 hingga beta K ini adalah suatu konstanta, di mana N-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya, yaitu temukan solusi dari relasi recurrence berikut, yaitu AN sama dengan 6 kali AN kurang 1 kurang 11 kali AN kurang 2 ditambah 6 kali AN dikurang 3 dengan informasi nilai awal A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, dan A2 sama dengan 15. Nah, dari ekspresi relasi recurrence ini, maka kita tahu bahwa ini adalah relasi recurrence berderajat 3 ya, karena yang tertinggi di sini adalah N dikurang 3. Nah, kalau diberikan informasi nilai awal, maka kita tidak hanya bisa sampai menemukan solusi umum, namun juga kita bisa menemukan solusi khusus dari relasi recurrence ini. Nah, kita mulai dengan membentuk persamaan karakteristiknya. Sebelumnya, relasi recurrence ini yang di ruas kanannya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi AN dikurang 6 kali AN dikurang 1 menjadi ditambah 11 AN kurang 2 menjadi dikurang 6 kali AN dikurang 3 sama dengan 0. Dan persamaan karakteristik untuk relasi recurrence ini adalah, nah ya, karena di sini adalah relasi recurrence berderajat 3, maka yang AN ini diganti menjadi R pangkat 3 untuk persamaan karakteristiknya. 6AN kurang 1 menjadi dikurang 6AR kuadrat, kemudian ini menjadi 11R dikurang 6 kali AN kurang 3 menjadi dikurang 6, kemudian sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan polinomial, bisa lakukan metode aturan Horner atau cara lainnya untuk menemukan solusi dari persamaan karakteristik ini, di mana ini adalah persamaan kubik ya. Nanti bisa ditemukan bahwa R-nya bernilai 1, 2, dan 3, kebetulan saja berturut-turut, di mana R1, 2, dan 3 ini merupakan solusi dari persamaan karakteristik ini. Nah, karena kita sudah menemukan solusi dari persamaan karakteristiknya, maka kita bisa menuliskan solusi umum dari relasi recurrence ini, yaitu AN sama dengan beta 1 dikali 1 pangkat N ditambah beta 2 kali 2 pangkat N ditambah beta 3 kali 3 pangkat N, di mana beta 1, beta 2, dan beta 3 ini adalah sembarang konstanta. Kemudian yang 1, 2, 3 ini merupakan solusi dari persamaan karakteristiknya. Nah, berikutnya di sini yang 1 pangkat N ini bisa kita ubah menjadi 1 saja, karena kita tahu bahwa 1 pangkat N untuk N yang berapapun tetap saja nilainya sama dengan 1. Oleh karena itu, ini pasti bernilai 1, dan beta 1 kali 1 itu adalah beta 1. Nah, dua suku lainnya ini tetap tidak berubah. Nah, yang ini baru merupakan solusi umum dari relasi recurrence. Dan kita punya informasi nilai awal ini, sehingga kita bisa menemukan solusi khusus dari relasi recurrence ini. Menemukan relasi khusus dari relasi recurrence ini, artinya kita harus menemukan nilai beta 1, beta 2, dan beta 3 ini yang
saat ini masih sembarang konstanta, namun dengan memanfaatkan informasi nilai awal kita akan bisa menemukan nilai beta 1, beta 2, dan beta 3 lebih fix lagi. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Diberikan ini tadi adalah solusi umumnya. Kemudian ini adalah informasi nilai awalnya. Ada 3 buah informasi nilai awal ya. Nah, kita mulai dengan A0 sama dengan 2. A0 sama dengan 2 artinya N-nya ini bernilai 0. Maka kita substitusikanlah N sama dengan 0 itu ke persamaan solusi umum ini. Sehingga akan kita peroleh ganti setiap N-nya dengan 0 menjadi A0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali 2 pangkat 0 ditambah beta 3 kali 3 pangkat 0. Nah, kalau kita sederhanakan 2 pangkat 0 ini kan sama dengan 1, 3 pangkat 0 juga 1. Jadi kita punya beta 1 ditambah beta 2 kali 1 ditambah beta 3 kali 1 atau sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3. Nah, informasi nilai awalnya mengatakan bahwa nilai A0 harus sama dengan 2. A0 itu sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3. Sehingga haruslah beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ini sama dengan 2. Oke, nah berikutnya kita memanfaatkan informasi nilai awal A1 sama dengan 5 yang artinya pada keadaan ini N-nya bernilai 1. Maka substitusikan N sama dengan 1 itu ke solusi umum akan diperoleh A1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kali 2 pangkat 1 ditambah beta 3 kali 3 pangkat 1. Yang kalau kita sederhanakan menjadi beta 1 ditambah 2 kali beta 2 karena beta 2 dikali 2 pangkat 1 kan 2 ya. 3 pangkat 1 pun sama dengan 3. Jadi kita punya di sini beta 2 kali 2 yaitu 2 beta 2, kemudian beta 3 kali 3 yaitu 3 kali beta 3. Nah, dari informasi nilai awal kita punyain bahwa A1 harus sama dengan 5. Dan dari sini kita punyain bahwa A1 itu sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah 3 beta 3. Maka haruslah beta 1 ditambah 2 beta 2 ditambah 3 beta 3 ini bernilai 5. Kemudian dengan cara yang sama untuk A2 sama dengan 15, berarti N-nya bernilai 2. Ganti setiap N di sini dengan 2. Maka kita peroleh A2 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kali 2 kuadrat ditambah beta 3 kali 3 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, sehingga beta 2 kali 4 adalah 4 kali beta 2. Kemudian 3 kuadrat ini adalah 9, sehingga beta 3 kali 9 adalah 9 kali beta 3. Maka kita peroleh A2-nya sama dengan beta 1 ditambah 4 kali beta 2 ditambah 9 kali beta 3. Kemudian dari informasi nilai awal katanya A2 itu harus sama dengan 15. Sedangkan kita menemukan A2 itu formulanya sama dengan beta 1 ditambah 4 kali beta 2 ditambah 9 kali beta 3. Maka haruslah beta 1 ditambah 4 kali beta 2 ditambah 9 kali beta 3 ini sama dengan 15. Nah, dengan demikian kita punya 3 buah persamaan, yaitu persamaan pertamanya adalah yang ini. Dari sini persamaan pertama, kemudian ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Dimana kalau kita pandang ini merupakan suatu sistem persamaan linear. Kalau sudah mendapatkan materi tentang eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan atau aturan Cramer, maka sistem persamaan linear ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode-metode tersebut atau boleh menggunakan metode substitusi ataupun eliminasi yang pernah dipelajari pada pendidikan sebelumnya. Nah, nanti dapat diperoleh bahwa beta 1-nya sama dengan 1, beta 2-nya sama dengan negatif 1, dan beta 3-nya sama dengan 2. Nah, sudah diperoleh nilai beta 1 dan beta 2 serta beta 3-nya, substitusikan ke solusi umum yang ini. Maka akan kita peroleh solusi khususnya yaitu yang beta 1-nya kan bernilai 1. Maka di sini 1. Kemudian ditambah beta 2 kali 2 pangkat N. Beta 2-nya itu bernilai negatif 1. Maka di sini tambah negatif 1 atau negatif 1 kali 2 pangkat N. Kemudian ditambah beta 3 kali 3 pangkat N. Beta 3-nya bernilai 2, maka di sini 2 kali 3 pangkat N. Kalau kita sederhanakan ini menjadi 1 dikurang 2 pangkat N, ya, karena 1 kali 2 pangkat N adalah tetap 2 pangkat N, ditambah 2 kali 3 pangkat N. Udah, maka inilah yang menjadi solusi khusus untuk relasi rekurens yang diberikan pada contoh ini.
Nah, dengan adanya informasi dari solusi khusus ini, maka kita bisa mengetahui nilai suku-suku berikutnya. Atau misalnya nih kita pengen tahu berapa sih nilai A10. Ya tinggal jalankanlah formula ini, ganti setiap N-nya dengan 10. Sehingga kita punyain A10 sama dengan 1 dikurang 2 pangkat 10 ditambah 2 kali 3 pangkat 10.